Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi ingin menjelaskan tentang metode penelitian. Ya, menurut MZIR, penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Sedangkan Subana dan Sudrajat menyatakan bahwa pada hakikatnya penelitian adalah suatu cara dari sekian cara yang pernah ditempuh dilakukan dalam mencari kebenaran. Cara mendapatkan kebenaran itu ditempuh melalui metode ilmiah. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian memang tidak dapat dipisahkan dari metode ilmiah karena untuk menemukan kebenaran dan memecahkan masalah penelitian harus menggunakan metode ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmi, jurusan Teknik Informatika semester 5. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang metode penelitian. Menurut Sen, metode ilmiah merupakan prosedur atau cara-cara tertentu yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang disebut dengan ilmu atau pengetahuan ilmiah. Sedangkan menurut MZIR, metode ilmiah merupakan suatu proses yang beraturan yang memerlukan sejumlah langkah yang berurutan. Pengenalan dan mengidentifikasian masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian ilmiah melibatkan teori construction dan teori verification. Konstruksi teori merupakan suatu proses. Cukup sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, jurusan saya Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan contoh instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam sebuah penelitian. Secara umum ada 5 jenis instrumen yang digunakan untuk kegiatan penelitian, yaitu angket, checklist, skala bertingkat, pedoman wawancara, lembar pengamat, dan dokumen. Tiap instrumen memiliki fungsi keunggulan dan kelemahan masing-masing. Jadi sebagai peneliti harus bisa menentukan mana kira-kira instrumen yang paling cocok untuk kasusmu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Hera Deksa Juniansa, jurusan dari Teknik Informatika semester 5. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang arti angket. Angket atau kuesioner adalah instrumen penelitian yang berbentuk daftar pertanyaan tertulis untuk mengumpulkan data dari para responden. Instrumen ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar dengan waktu yang relatif singkat. Peneliti akan membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang diperlukan dalam penelitian. Kemudian responden akan menjawabnya sesuai dengan instruksi dan peneliti. Bentuk angket bisa bermacam-macam, misalnya seperti multiple choice, pilihan ganda, isian singkat, atau tabel. Cukup sekian, terima kasih. Instrumen penelitian berikutnya adalah checklist. Checklist merupakan instrumen penelitian yang berisi daftar pertanyaan dalam bentuk tabel, kemudian memiliki kolom checklist atau centang di sebelahnya. Sama halnya dengan angket, instrumen checklist juga bisa digunakan untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar dari para responden. Instrumen ini bisa digunakan hampir di semua jenis topik penelitian maupun metode pengumpulan data. Keunggulan dari instrumen ini adalah cenderung mudah dibuat oleh peneliti dan mudah digunakan oleh para responden. Berikut adalah contoh instrumen checklist.
ketiga, skala bertingkat. Skala bertingkat merupakan instrumen penelitian yang berisi pernyataan dan nilai dengan tingkat atau rentang tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Instrumen ini bisa digunakan untuk metode angket, wawancara, maupun observasi. Dalam membuat skala, peneliti harus berhati-hati agar pernyataan yang dibuat dapat dengan mudah dipresentasikan dan dijawab oleh responden dengan secara jujur. Berikut instrumen skala bertingkat. Pedoman wawancara. Metode wawancara sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Untuk wawancara terstruktur, pedoman wawancara yang dibuat akan lebih lengkap dan sistematis, seperti wawancara pertanyaan, recorder, dan peralatan lain yang dibutuhkan. Untuk wawancara tidak terstruktur, tidak perlu terlalu banyak menyiapkan pedoman. Cukup tuliskan saja garis besar pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kapan menggunakan wawancara terstruktur dan tidak struktur? Wawancara terstruktur ketika sudah punya gambaran dari informasi yang ingin disampaikan para responden, kira-kira jawabannya akan mengarah kemana. Dan untuk wawancara tidak terstruktur, ketika belum tahu pasti ada informasi yang akan diperoleh, jadi harus diimprovisasi pertanyaan saat berhadapan langsung dengan responden. Lima, lembar pengamatan. Lembar pengamatan adalah instrumen yang digunakan untuk metode observasi. Lembar ini umumnya berbentuk tabel yang berisi berbagai hal penting yang ingin diketahui oleh peneliti terkait dengan kegiatan penelitiannya. Karena metode yang digunakan adalah observasi, maka tabel ini akan diisi ketika peneliti sudah melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian. Jika data yang dikumpulkan dengan instrumen ini dirasa kurang, maka peneliti bisa mempertimbangkan untuk melakukan pengumpulan data menggunakan instrumen skala bertingkat. Berikut contoh lembar pengamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan poin ke-6, yaitu dokumen. Dokumen itu sendiri merupakan poin terpenting dalam dokumentasi yang bisa merupakan variabel, contoh misalkan arsip, surat menyurat, dan lain-lain. Instrumen dokumentasi ini sendiri cocok digunakan untuk metode kualitatif yang cenderung memerlukan data yang bersifat deskriptif. Mungkin sekian dari saya penjelasan dengan dokumen. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.